Biasanya dulu semuaan orang hendak berhaji itu lewat Aceh. Orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Jawa itu datangnya ke Aceh, ke pelabuhan internasional yang ada di Aceh. Makanya Aceh disebut Serambi Makkah, karena di situ pintu gerbangnya menuju ke Makkah dulu. Nah, beliau berdakwah sampai detik ini, jejak langkah dakwah beliau sangat dihormati oleh masyarakat Aceh. Orang Aceh menyebut beliau Habib Abu Bakar bin Husain bil Faqih tadi dengan gelar Tengku di Anjong. Bahasa di sana Tengku di Anjong. Jadi kalau pian sampai ke Banda Aceh sana, takuni aja di mana makomnya Tengku di Anjong. Kalau pian nyambat Abu Bakar bin Husain bil Faqih, mungkin orang bisa kada tahu. Sambat aja gelarnya Tengku di Anjong. Itu kan orang Aceh pakai Tengku, mau orang Banjar Datu. Orang Banjar Datu Kalampayan, Datu Sanggul, Datu Abulung, Datu. Kalau di sana Tengku di Anjong, itu dikubahi pian kuburan sidin to. Dikeramatkan orang. Nah, pas kejadian tsunami, kan sidin ini kekasih Allah. Kejadian tsunami 2004 itu saksi mata nama kisah. Saksi mata nang masuk ke makom beliau saat tsunami. Jadi waktu banyu tuh 30 meteran lewat, makom beliau tuh tidak tersentuh oleh air. Jadi banyu tuh beliung, jangan ini nak kuburan sidin, banyu tuh lewat di sini, kiri kanan muka belakang lewat, tengah-tengah ini kada, kan aneh. Dan orang-orang yang masuk ke makomnya beliau selamat semuanya. Itu nambah kisah. Itu kejadian tsunami 2004 itu. Aneh, makom beliau tuh kada ada nang bekandang kayak masjid nih bang, nang pagar-pagar yang kakak itu aja. Carucukan kayak itu dulu. Nah, banyu kada masuk. Dasar lalu wara banyu tak. Lalu wara. Umpat lalu. Jadi manusia nang dihiga kuburan sidin. Nah, cangang. Ada nang tanganga. Melihatakan. Banyu lalu dihiga. Ayo biar. Itu karena berkat si orang wali ada di situ. Nah, pernah lah pian ziarah ke Aceh situ. Nah, mau hampir hendak mengaji sejarahnya, ziarah ke situ biar. Aku tak lihatnya di Aceh tak. Kada jauh ada pada bandara tuh ya 45 menit loh wah sampai ya. Nah, kayak itu tak. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم المصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para alim, para tuan-tuan guru, para asatidzah, segenap tokoh-tokoh masyarakat, tutuha-tutuha masyarakat yang ulun hormati, segenap takmir masjid Hidayatullah yang ulun banggakan, yang sangat ulun muliakan pian-pian sabarataan,
hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj yang mudah-mudahan semuanya yang hadir ada di sini mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dipercepat terkabulnya oleh Allah, serta yang paling penting semoga kita semua beserta anak cucu kita Allah selamatkan dari dunia ini sampai akhirat kelak nanti. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi. Isra Mi'raj wajib bagi tiap-tiap orang Islam yang berakal lagi baligh mempercayainya. Apabila tidak percaya dengan Isra Mi'raj, hukumnya kafir, karena berarti tidak mempercayai isi Al-Quran. Isra Mi'raj terjadi setahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Setahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Wa qabla hijratin nabiyil Isra mim Makkatin lailan liqudsin yudra. Sebelum Nabi hijrah, di situ kejadian Isra, yang mana Nabi diberangkatkan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Berapa umur Nabi saat Isra Mi'raj? Umur beliau riwayatnya ada 3, 51, 52, yang paling detail riwayatnya ihda wa khamsun wa tis'atu ashhur, 51 tahun 9 bulan. Jadi kalau ada orang Manakuni, umur berapa Nabi Isra Mi'raj? 51 tahun 9 bulan. Itu lengkap sudah itu. 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Artinya 1 tahun sebelum hijrah. Sekarang dari hijrah Nabi sampai hari ini itu sudah terhitung 1447 Hijriyah. Karena penanggalan Hijriyah itu dihitung dari hijrahnya Nabi. Sekarang 1447. Isra Mi'raj setahun sebelum hijrah. Berarti kalau orang ada betakon, Isra Mi'raj ini berapa tahun sudah kejadiannya? 1448 tahun. Yalah. Nah, karena hijriah kita 1447, berarti Isra Mi'raj sudah terjadi 1448 tahun yang lalu. Nah, itu pengetahuan yang setiap kali ulun ceramah, ulun ulang-ulang di mana-mana, karena kita kaum muslimin ini masih banyak nanganganganga. Bila ditakuni kisah Isra Mi'raj, tahu aja. Tahunya 27 Rajab. Umur Nabi kada tahu, tahunnya kada tahu. Jadi penting diulang-ulang supaya menambah-nambah pengetahuan kita, supaya sejarah Islam itu tidak asing di telinga kita. Apalagi sawat hukum Islam asing di telinga kita. Naudzubillahi min dzalik. Tugas kita kaum muslimin mengkaji sejarah yang berkaitan dengan Rasulullah khususnya. Dan ini tugas kita tidak hanya untuk kita, sampaikan kepada anak kita, sampaikan kepada anak cucu kita. Nabi itu Isra Mi'raj umur seano, dari sini ke sini, ini, sampaikan supaya tidak asing di telinga orang Islam sendiri. Tapi Rasulullah sudah mengingatkan kita sabarataan Bapak Ibu, al-Islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu datangnya asing dan nanti akan kembali menjadi asing. Kawakabian memaham tak? Islam itu awal penyebarannya dulu terasa asing di telinga orang-orang. Ketika Islam bisa diterima oleh kebanyakan orang di penjuru dunia, nantinya akan kembali asing, bukan di telinga orang lain, tapi di telinga kaum muslimin sendiri. Dan sekarang sudah terbukti, banyak orang Islam ditakoni lahir Nabi pabila kada tahu, Isra Mi'raj Nabi pabila kada tahu, siapa abah Nabi, mama Nabi, paman Nabi, bibi Nabi, siapa acilnya Nabi siapa? Oh, acilnya Nabi siapa? Mun pamannya tahu Abu Thalib, ya itu paling terkenal. Padahal lain Abbas ada,
Hamzah ada, nang kafir Abu Lahab. Paman Nabi juga, acil Nabi bang siapa? Sofiyah ngaran acil Nabi. Dia orang Banjar Sapiyah. Sofiyah. Itu acil Rasulullah. Kai Nabi Abdul Muthalib tahu nini Nabi bang tahu lah. Acil, nininya Nabi siapa? Nih. Nininya Nabi cilai Fatimah. Itu anak Nabi guru nininya gin Fatimah. Itu tak. Jadi terasa asing sendiri di telinga orang Islam. Belum lagi hukum belum lagi toh. Karena hukum ini, hukum itu, hukum anu, hukum ini. Orang Islam sendiri banyak nganga-nganga lawan hukum agamanya sendiri. Nah itu tuh harus, makanya kita nih wayah ini, ayo kembali. Mumpung orang alim masih ada, mumpung majelis taklim bahambur di mana-mana, ayo duduk dong ngaji, ayo duduk ke majelis, ayo dengari tuan guru bacaan, supaya ilmu tuh makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Allah apa Rasulullah aja nang nyata-nyata ilmu diluruk ke dalam hati Nabi. Waktu Isra Mi'raj kan dada Nabi dibedah lah. Pasyaqqa minan nahri ila maraqil batni, dibedah dari ujung tenggorokan sampai ke pusat. Dicuci hati Nabi untuk menambah-nambah bersih. Diluruk ke dalam hati Nabi 4 buting. Islam, yakin, ilmu, hilim. Ilmu tuh diluruk oleh Allah. Makanya Nabi itu tahu terus. Nang sudah terjadi Nabi tahu. Yang sedang terjadi Nabi tahu. Yang akan terjadi pun Nabi tahu. Karena ilmunya diluruk ke dalam dada Rasulullah. Itu pun Nabi masih mencontohkan, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahiakan ilmu ulun. Itu Rasulullah loh mencontohkan. Apalagi kita. Kita ini sudah dipadahkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kadada Tuhan memberi kelawan kita nih ilmu banyak, melainkan qalil, dikit banget. Sacingit, paham lah sacingit, sehujung koko ini lah sacingit. Kita na ilmu sedikit ini kada hendaklah minta, nah makanya minta terus lawan Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, minta terus lawan Allah Ta'ala, supaya makin hari ilmu kita makin bertambah. Dah, malam hari ini ulun ingin mengulas cukup satu ayat yang dibaca oleh Qori tadi, ayat yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Bila habis satu ayat ini sampai ke ujung ayat pembahasannya ampihan. Ayat itu diawali dengan kalimat subhan. Subhanalladzi asra bi'abdih. Subhan di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu itu fungsinya kebanyakan 2. 1 lit tanzih, 2 lit ta'ajjub. Kalimat subhan itu nah, kata-kata subhan. Subhan itu artinya apa? Maha suci. Ketika ada kata-kata subhan di awal ayat, berarti ini ayat bisa kita katakan ini ayat akan menceritakan perkara-perkara yang biasanya orang nang berkisah itu pacang dituduh pendusta. Karena ceritanya nih bisa kada masuk di akal. Lalu supaya orang jangan mendustakan kepada nang ampun cerita ini, maka ditegaskan di depannya subhan, maha suci, lit tanzih, untuk mensucikan Allah yang mengisahkan ini, bahwa cerita yang diceritakan Allah ini tidak ada dusta sama sekali, karena Allah maha suci. 1 itu. 2 lit ta'ajjub. Lit ta'ajjub. Ketika ada kata-kata subhan di depan ayat, itu isi dan ke ujung ayat itu pasti berkisah tentang hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak masuk di otak manusia, hal-hal yang bisa bertentangan dengan akal normal manusia, sehingga disebut lit ta'ajjub, karena menyatakan keheranan, ketaajuban kepada cerita yang ada di dalam ayat tersebut.
Nah, itu biasanya kata-kata subhan untuk menyatakan isi ayat itu adalah perkara yang ta'ajjub. Pahamkah? Subhan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang ia telah memperjalankan. Asra itu berarti ada fa'il di dalamnya. Kalau saro yasri itu biasa, ia berjalan, tidak memperjalankan, tapi ia yang berjalan. Saraitu, ulun nang berjalan. Ulun nang berjalan, saraitu, ulun nang berjalan. Tapi kalau sudah berubah tasrifannya jadi asra yusri, di dalamnya ada fa'il yang kemudian akan menggawiakan sesuatu kepada orang lain. Asra, ia Allah yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Bi'abdih, dengan seorang hambanya. Ai bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi'abdih itu maksudnya dengan Nabi Muhammad. Kenapa jar maka kada disambat bi nabiyihi? Kenapa jar kada disambat bi rasulihi? Allah menyambatnya bi abdihi. Kalau ayat lain kan banyak Allah menyambat Nabi. Kayak ayat di ujung dibaca qari kita tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan Nabi disambat. Tapi kenapa pas Isra Mi'raj yang disambat bi abdih? Dengan hambanya, bukan bi nabiyyih, bukan bi rasulih, bukan. Tapi disambatnya bi abdih. Itu kata ulama tafsir. Satu, abdun itu adalah pangkat yang paling tinggi yang bisa dimiliki oleh seorang hamba Allah. Maka pangkat yang paling tinggi itu hanya pas disematkan untuk Nabi Muhammad. Hamba 100% itu adalah Nabi Muhammad. Amunnya kayak kita nih lain hamba, kita nih hambaan. Wawayahan lali lawan duit ngarannya hambawang. Hamba uang. Wawayahan kita nih kadinginan menggeter awak, kulir sembahyang, kulir beudo, apalagi ka masjid hambeter ngarannya. Hamba nang lagi menggeter. Kita nih hambaan. Wawayahan jadi hambanya. Wawayahan tingkat kehambaan kita nih meningkat, rajin di masjid. Wawayahan asyik mencari duit, jadi hambawang nih. Ada tapi lagi, kita lihat di masjid. Ada tapi lagi, itulah kita. Tapi Rasulullah bang, amun Nabi kita Muhammad hamba bujur. Dan kehambaan yang dipersembahkan Nabi kepada Allah diakui oleh Allah. Jadi hambanya Nabi Muhammad itu diakui oleh Allah. Yang menyebut Nabi itu hamba itu Allah. Sedangkan kita nih bang, kita ini mengaku jadi hamba. Diakuilah belum tentu. Tapi Nabi Muhammad langsung diakui itu karena disebut bi'abdih, karena yang berhak mendapatkan itu Nabi Muhammad. Pangkat paling tinggi itu. Dua, ketika disebut bi'abdih berarti kosakatanya abdun. Ketika disebut abdun berarti artinya ada zahir, ada batin, ada jasad, ada roh. Setiap disambat abdun berarti ada roh, ada jasad. Maka Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan dengan roh. Tapi Nabi Muhammad Isra Mi'raj awak plus roh-rohnya. Kadang kayak orang tamimpi itu kada. Kalau pengartinya Isra Mi'raj itu Nabi itu kayak tamimpi lalu dibawa naik ke atas langit, kada. Dasar ikungannya dibawa. Awaknya dan rohnya nang Isra Mi'raj. Itu kalimatnya makanya bi'abdih. Yang ketiga, kenapa Allah memilihkan kalimat abdun bi'abdihi? Tujuannya untuk menjagakan umat Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya tidak tersesat. Minta maaf disebut di dalam tafsir, kama dhallat ummatu Isa bin Maryam alaihi salam. Sebagaimana sesatnya umat Nabi Isa alaihi salam. Kenapa umat Nabi Isa bisa sesat?
Karena umat Nabi Isa terlalu menta'ajubi Nabi Isa, terlalu heran dengan kesaktian Nabi Isa, terlalu kagum dengan Nabi Isa, sehingga mereka mengatakan dengan kekaguman mereka itu, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta langsung melihat, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa bisa tanah liat berubah jadi burung, Nabi Isa bisa itu dan ini, macam-macam. Sehingga kekaguman mereka membuat mereka sesat. Sampai akhirnya mereka kemudian mengatakan apa? Isa ibnullah, Isa anak Allah. Sesat jadinya. Kenapa mereka mengatakan sampai demikian? Karena mereka terlalu kagum dengan kehebatan Nabi Isa. Sekarang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih hebat daripada Nabi Isa. Penyakit apa yang kada bisa sembuh di tangan Nabi Muhammad? Abu Bakar karena patok kadung, batisnya biru, tinggal ditiup Nabi langsung ampeh. Makanan yang hanya kambing seikong, anak kambing seikong, cukup mungkin makan 10 orang atau berapa, itu bisa memberi makannya orang beratus-ratus ikong. Taksirul khalil. Mukjizat Rasulullah bisa membanyakkan yang sedikit. Bur'ul alil bisa menyembuhkan penyakit macam-macam. Belum lagi bulan bisa dibelah oleh Nabi. Insyiqaqul qamar, Nabi membelah bulan jadi 2. Apa yang kada bisa di tangan Nabi Muhammad? Sampai Nabi Muhammad puncaknya umur 51 tahun 9 bulan dinaikkan ke atas langit. Pada ketika semua Nabi belum pernah naik ke atas langit. Semua Nabi belum pernah naik ke atas langit. Nabi Muhammad dinaikkan ke atas langit. Lebih sakti daripada Nabi Isa. Kesaktian Nabi Muhammad ini, Allah tidak ingin membuat umatnya tersesat. Sehingga dikatakan sesakti-saktinya Nabi Muhammad tetap di hadapan Allah abdun. Artinya hamba. Makanya disebut subhanalladzi asra bi'abdihi. Dengan seorang hamba. Bahasa Allah tuh ke kita kayak ini. Manusia, orang Islam, Muhammad tuh kayak apa aja saktinya? Ujar Allah. Kayak apa aja haratnya Muhammad? Langit pertama dijajaknya, kedua dijajaknya, 7 dijajaknya, sampai mustawa dijajaknya, sampai tempat nang Jibril pun kada kawa masuk, Muhammad kawa menjajak. Sakti-saktinya Muhammad tetap hamba. Sehingga kada ada di antara kita membadahkan Muhammad anak Allah adalah kadada, atau Muhammad dan sanaknya Allah kadada juga, sehingga kita bisa selamat. Paham kah? Paham napa mboten? Paham nggih? Engke. Nah, itu makanya ditulis di apa? Ayat itu bunyinya bi'abdihi subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang ia telah memperjalankan dengan seorang hambanya yang bernama Muhammad. Lailan, perjalanannya itu di malam hari, itu pun memakai isim nakirah. Orang belajar nahu ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Isim nakirah yang dipakai lailan di situ, kata ulama tafsir, isyaratun ila taqlili muddatih. Isyarat bahwa waktu yang ditempuh perjalanan Isra Mi'raj sangat sedikit. Sehingga tafsirnya ada mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan lebih singkat daripada itu. Ukurannya mulai Nabi tulak sampai Nabi bule, bakas belakang Nabi barabah tuh kadada dingin belum. Nabi itu kan awal Isra Mi'raj barabah. Nabi itu muttaji'an barabah. Muttaji' itu kan belakang di andak kalantai. Di mana Nabi barabah? Indal hijir. Di sisi hijir Ismail. Nabi barabah di situ. Baina rajulain, antara 2 orang laki-laki. Baina Hamzah bin Abdul Muttalib wa baina Ja'far bin Abi Talib. Ada Mamarina, ada Sapupo. Nabi di tangahan. Nabi itu barabah, dijemput oleh Jibril, diambili. Assalamualaikum ya Rasulullah, ayo kita ke tepi sumur Zam-Zam. Dibawa, dibedah dada Nabi sampai ditutup, distempel khatamun nubuwah pulang, didatangkan buruk, dibawa berjalan. Nah, lailan tadi dibawa pakai buruk set, tulak sampai bule.
bekas Nabi Barabah tadi belum dingin, datang dah orangnya. Berapa yuk kira-kira ya? 5 menit kah? Atau kurang daripada itu? Sehingga dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, "Tsumma arudduhu minal arash qabla ayyabrudal farash." Bekas Nabi Barabah itu belum dingin, datang dah orangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sakti Rasulullah, Masya Allah, diberikan kehebatan luar biasa. Nah makanya disebut dalam ayat itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, kada samalaman bae. Jakanya disambat al-laila, berarti mulai maghrib sampai parak subuh itu al-laila. Tapi ini lailan, dikit waktunya, singkat perjalanannya. Inilah tanda Allah maha hebat, inilah tanda Allah maha kuasa. Perjalanan nang jauh diulah Tuhan sesingkat mungkin kawa sampai. Bisa Allah. Pian gin bisa esa kok menyingkat perjalanan. Bisa lah Pak, menyingkat perjalanan pian. Ada amalan supaya memendekkan perjalanan nang jauh jadi terasa dekat. Ada amalannya boy. Hendaklah Pak. Hendaklah. Sekira tulak kesekumpul merasa parah. Nang walaupun macet tapi tetap terasa dekat, ada amalannya itu. Walaupun jarak jauh dari Kaluwa ke Banjar berapa ratus kilometer, tetap terasa satu mat. Amalannya tinggal pian baca bismikallahumma ahya wa amut. Kenapa? Guring. Mulai Kaluwa guring, babaya bangun sudah di Martapura. Handap loh kok perjalanan. Padahal orang 4 jam misalnya atau 3 jam setengah. Iya hanya perasaan asal sejam aja hanya sampai dah. Bismikallahumma ahya wa amut. Ulun ijazahakan mampian beretan. Allah. Tapi mun amalan hendak maulah supaya saraba sempat. Misal nih pian dari rumah telat, bangun terlambat, pesawat harusnya terbang jam 7.00, departurnya, tarabangnya, berarti boardingnya jam 6.30 berarti. Sedangkan pian ini terlambat, maka jalan macet, pian terlambat, supaya pesawat tuh jangan tarabang, ada amalannya. Serius ini kenapa gaya lagi? Serius. Baca 2 asma Allah ini, 2 nama Allah ini, maka Allah akan membikinkan sesuatu yang membuat kita sempat naik ke pesawat. Bacaannya ya Qadir, ya Muqtadir. 2 itu aja. Terus pian baca sambil jalan. Ya Qadir, ya Muqtadir, 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 ya Qadir, ya Muqtadir. Terus sepanjang jalan baca. Nanti pian akan melihat keajaiban. Allah akan membikinkan pesawat itu kada jadi terbang. Dan ini mujarrab. Mulai dari guru kami mengamalkan itu sampai kepada kami. Ulun aja berapa kali hendak ditinggalkan pesawat. Di Jakarta pernah macet. Terus baca ya Qadir ya Muqtadir ya Qadir ya Muqtadir. Ini pasti batal nenek. Lambat nenek, awak lambat napa? Nyata ada tinggalkan orang pesawat nih lain kayak taksi. Mun taksi kawa di kawai-kawai. Oi, hadangi aku. Pesawat nih parah dah. Bilanya sudah bundur, dah kawa dia apa-apain lagi. Terus kita baca ya Qadir ya Muqtadir ya Qadir ya Muqtadir. Buka-buka kita nek di Surabaya biasa juga nang itu. Buka-buka bawaan banyak. Apalagi lawan bini tulak tahu halo ko binian napa-napa ditinteng. Tas ngini, tas nginto bawaan. Bah lapah pian. Nah, makanya tulak tuh nyaman sorangan lagi aneh sebujurannya. Bila lawan bini ini lapah, napa-napa kan diangkut. Nah, mudahan tersinggung. Maka laki ini jadi korban tuh tukang angkutnya tak. Wah, kayak apa laki nang kiting-kitingan di tangan. Nah, ya Qadir ya Muqtadir, ya Qadir ya Muqtadir sambil buka ya Qadir ya Muqtadir. Sampai di bandara, sampai sudah masuk kita dicek KTP itu dan ini. Ting ding dong, dia berbunyi. Perhatian kepada pesawat IU 374 Super Airjet tujuan Banjarmasin akan diterbangkan 2 jam ke depan.
Iyalah. Artinya delay. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ting ding dong. Sampai ke bandara. Alhamdulillah. Kada jadi tak tinggal 2 jam lagi nya. Sekali ditakone lawan pilot bapurun di mana kone. Kan apa tadi? Maka talambat anu jar. Mesinnya kada mau hidup jar. Nah, maulah rusak pesawat orang ini ngaranna. Nah, itu Allah maulahkan keajaiban. Macam-macam pian. Hanya tadi ulun bulik Samarinda kayak itu juga. Ulun bulik Samarinda harusnya pesawat terbang jam 12.00 terbang dah. Terus nah ulun ini nyata kada sawat karena Samarinda tuh macet pian Samarinda tuh. Baca ya qadir ya muqtadir ya qadir ya muqtadir ya qadir ya muqtadir. Maka malam harus ceramah di Barabai ya qadir ya muqtadir ya qadir ya muqtadir. Sampai ke Banjar tahu lebih jam berapa? Harusnya jam 1 siang sudah sampai. Sampai ke Banjar jam 3. Han jauhnya tuh undurnya. Delay. Sudah ada yang sudah berbuat di pesawat. Turunakannya pulang biasa. Anu aja ada kerusakan sedikit. Rusak terus pesawat orang. Nah, ya qadir ya muqtadir. Ingatakan tuh pianta. Ingatakan ya qadir ya muqtadir. Atau misalnya hendak ceramah mepet waktunya, insya Allah sempat aja. Panitia ini sudah panjang pohon gulu kayak itu nah. Guru ini lawasnya kada datang. Sekalinya apa ujar panitia, kira-kira kita nih jam 3 sore sudah ampihan guru aja. Sekira jangan tahayau asar aja. Oke ya gurunya. Tapi ternyata gurunya uzur di jalan. Ada macet, ada kerusakan. Terus baca sidin ya qadir ya muqtadir ya qadir ya muqtadir. Supaya jangan ampihan orang. Sekalinya apa? Panitia kerusakan mesin mic juga. Kada jadi mulai belum. Mestinya mulai jam 1, jam 1:03 hajar mulai. Nah, sawat tuan gurunya menyasah. Gara-gara ya qadir ya muqtadir tadi. Nah, pian akan melihat keajaiban. Nah, itu yang seriusnya lah. Dah kembali ke ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Start keberangkatan Nabi dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Dua masjid ini masjid tertua di dunia. Pertama Masjidil Haram, ini paling tua. 40 tahun setelah adanya Ka'bah baru dibikin Masjidil Aqsa. Jadi jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan pembangunan Masjidil Aqsa itu 40 tahun jaraknya. Dua ini bang, yang paling tua di dunia. Sisanya anom-anom. Masjid Nabawi itu lebih anom zaman Nabi Muhammad aja. Jadi enggak. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu mulai zaman Nabi Adam sudah ada. Karena disebut oleh Al-Imam Ahmad As-Sawi, banahu Adamu ba'daan banal Ka'bata bi arba'ina sanatan, kata beliau. Membina akan Masjidil Aqsa itu oleh Nabi Adam setelah membina Ka'bah jaraknya 40 tahun. Tuha benar berarti masjid itu. Nah, ketika Nabi diberangkatkan dari Mekah menuju Palestina, di situ Allah menegaskan alladzi barakna haulahu. Di seputaran Masjidil Aqsa itulah Allah berikan keberkahan. Keberkahan secara zahir maupun keberkahan secara batin. Berkah zahirnya di seputaran Masjidil Aqsa itu nyaman batanaman karena banyak sungai, banyak tumbuh-tumbuhan. Seputaran Masjidil Aqsa itu subur, tanahnya subur di situ. Beda dengan tanah Arab yang lain. Kecuali kayak Taif, itu kan subur. Taif itu orang bersayur di situ biasanya. Kalau di daerah Palestina yang paling subur dekat Masjidil Aqsa. Nah, lalu kemudian berkah yang paling banyak berkah batin. Berkah batin itu karena di sana katsir minal anbiya. Banyak para nabi di situ. Kuburan Nabi Ibrahim di situ, kuburan Nabi Ishak di situ, kuburan Nabi Yakub di situ. Kuburan nabi-nabi yang lain, Nabi Yusha bin Nun, Nabi Musa di Palestina juga kuburannya, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain banyak kuburannya di situ.
Jadi jejak langkah para nabi itu banyak di Palestina, belum lagi wali-walinya. Bubuhan Ashabul Kahfi konon daerah Palestina itu juga. Bubuhan wali-wali nang lain seputaran Palestina situ juga. Banyak pian, karena bila banyak nabi, banyak wali, banyak kekasih Allah, tempat itu diberkahi. Tempat itu diberkahi secara batin, secara batiniahnya. Nah, sekarang ulun nak batakon lawan pian. Kira-kira jawab aja, ini bukan menghina lah, bukan menghina satu daerah, bukan. Tapi ulun hendak menyuruh kita ini menjawab dengan mata kepala dan hati nurani kita. Kira-kira antara daerah kita Badiam dengan Martapura lebih banyak berkahnya yang mana? Kira-kira lebih banyak berkah yang mana? Batiniahnya. Mun ulun terus terang aja lah, ulun Badiam di Kalua. Kalua dengan Martapura, jelas ulun mengatakan lebih banyak berkahnya Martapura. Kenapa? Martapura banyak orang wali. Martapura gudangnya orang alim. Ada Datuk Kalampayan, ada Abah Guru Sekumpul yang akan kita peringati haulnya. Malam ini pun sudah 5 Rajab memperingati haul. Malam ini kan di Sekumpul acara di rumah. Nanti puncaknya malam Senin, momen 5 Rajab, berkumpulan, berdoa. Di mana andakannya? Martapura. Lalu kawalah kita memadahkan, artinya benua kami guruwe lebih banyak pemberkahnya. Di mana dalilnya? Nah, sedangkan nanggana-ganal bandak di Martapura. Kan kayak itu toh bahasanya. Ini bukan mahina lah. Ulun aja kan artinya mun benua ulun dibanding lawan Martapuranya tak kalah. Ini kalau siapa ada. Ibarat ada juga walinya seikong berdua, bertiga, berempat. Nah ada. Namun Martapura nih kada kehitungan. Banyak benar barokahnya. Apalagi nang kayak Sekumpul tuh lah, nampak benar kalau keberkahannya. Bahari kada ada napa-napa aja di situ. Sungai Kacang, kada ada napa-napanya. Hutan, banyak nang Karaminteng kah? Karamunteng. Oh, kayak itu kah? Itu nyaman lo dikucuk-kucuk Karamunteng tak? Kawa dimakan tak? Juran bahari ulun lagi kakanak di Kalua tuh banyak juga. Hutan. Tapi karena keberkahannya seorang wali besar, akhirnya hutan berubah jadi kota. Bahkan kotanya lebih ramai daripada yang aslinya kota. Iya kada? Jadinya tuh kayak, walaupun itu kelurahan, tapi kayak kota. Dan itu kayaknya lebih ramai dari kota yang sesungguhnya. Di mana aja ibu kota Kabupaten Banjar, Martapura aja. Tapi ternyata nang ramai, nang sasak, tak ke situ. Mulai di muka sampai ke ujung orang berjualan. Napa aja hendak dicari ada berkah namanya. Berkah orang wali. Berkah orang wali ada di situ. Nah berbeda lah antara nang walinya ada lawan nang ada berbeda biar. Makanya Allah itu banyak nurunkan rahmat ketika tempat itu banyak kekasihnya. Dan tempat yang di sana ada kekasih Allah, keberkahan itu pasti meliputi di situ dan bala akan dihindarkan daripada situ. Kalaupun bala harus turun juga, seputaran situ kada kena biasanya. Ini contoh lah di Aceh. Tahun 2004, tsunami 2004. 26 Desember 2004. Di Aceh itu kan banyu tinggi berapa puluh meter. Ada yang sampai pucuk nior, jar banyu tingginya tuh, begulung, tsunami. Tapi ternyata di kampung Pelanggahan, Pelanggahan itu orang nyambat nama lainnya Kampung Jawa. Mungkin akeh wong Jawa pak. Sono di Kampung Pelanggahan akeh wong Jawa, akeh. Nggih ada pembetan. Bisa lah bahasa Jawa. Bisa ya saya ikut sitik lah. Apa? Sitik. Itulah. Ada bisa juga. Ada. Yang paling hafal tuh aku Trisno karo kowe. Oh. Jadi di Kampung Pelanggahan itu pian dulu ada seorang ulama besar wali yang kedatangannya ke situ diperintah oleh Nabi Muhammad.
saat beliau bertemu dengan Nabi Muhammad secara yaqazah. Yaqazah itu artinya melihat Nabi Muhammad langsung secara sadar. Orang nang hati bersih dapat makom tinggi di hadapan Allah bisa dapat itu. Kalau kita nih tamimpi Nabi gin untung dah. Tamimpi sidin untung dah. Ada sidin ini tadi dapat baikung. Setelah beliau melakukan khalwat, mengamalkan seluruh isi kitab Bidayatul Hidayah. Lalu beliau beserta kawan-kawannya bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, beliau ini aslinya orang Tarim Hadramaut. Orang Tarim Hadramaut, Yaman Selatan. Khalwatnya bukan di Yaman, tapi di Madinah. Waktu di Madinah Sidin berkhalwat mengamalkan isi Bidayatul Hidayah, Nabi langsung mendapati. Ketika Nabi mendapati, Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakar ibn Husain bil Faqih, ikam tulak ke Aceh." Tulak ikam ke Aceh. Nih, kubari ini ikam tulak ke sana. Dibari Nabi napa? Bekal tulak ke Aceh, tongkat sabilah. Tongkat aja. Ini Nabi kayaknya akan bermanfaat untuk ikam di Aceh. Kadada pikir panjang pian. Ngaran suruhan Nabi. Kadada lagi sidin bulik ke Tarim itu kadada lagi. Mulai Madinah belayar tulak menuju Indonesia. Mungkin melewati India, melewati apa dulu tuh rute pelayarannya. Sampailah beliau di Aceh. Naik di Aceh. Zaman itu kalau tidak khilaf, negara kita ini waktu itu masih dijajah oleh Portugis. Kalau tidak khilaf lah. Kalau tidak khilaf zaman itu dijajah oleh Portugis. Nah, ketika dijajah oleh penjajah, orang-orang pelanggahan itu miskin-miskin. Susah. Kada tapi berduit. Datang si Habib ini tadi, Abu Bakar bin Husain bil Faqih namanya. Datang Habib ini tadi. Ketika Habib ini datang melihat penderitaan orang-orang seputaran situ, beliau tidak tega. Maka ingat pesan Rasulullah, ini bekal ikam di Aceh kena, ini bermanfaat. Tongkat tadi dipukulkan sidin ke tanah. Ketika beliau memukulkan ke tanah, tanah balah, keluarlah peti harta karun dari bawah tanah. Isinya apa? Emas berarti. Dibagi-bagi sidin sekampungan. Nah, itu orang soleh. Menang salah, pacang kuluhnya tak. Jadi nang soleh, no, bagi-bagi sekampungan. Akhirnya masyarakat pelanggahan ini makmur karena si Habib tadi berbagi emas. Nah, lalu kemudian berdakwah di situ. Terus beliau berdakwah sampai beliau itu bila ada musim haji, hendak tulakan haji, semua jamaah haji di Nusantara ini nang pemateri manasik hajinya itu Habib Abu Bakar bin Husain bil Faqih. Biasanya dulu semuaan orang hendak berhaji itu lewat Aceh. Orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Jawa, itu datangnya ke Aceh, ke pelabuhan internasional yang ada di Aceh. Makanya Aceh disebut Serambi Makkah, karena di situ pintu gerbangnya menuju ke Makkah dulu. Nah, beliau berdakwah sampai detik ini, jejak langkah dakwah beliau sangat dihormati oleh masyarakat Aceh. Orang Aceh menyebut beliau Habib Abu Bakar bin Husain bil Faqih tadi dengan gelar Tengku di Anjong. Bahasa di sana, Tengku di Anjong. Jadi kalau pian sampai ke Banda Aceh sana, takut aja di mana makomnya Tengku di Anjong. Kalau pian nyambat Abu Bakar bin Husain bil Faqih, mungkin orang bisa kada tahu. Sambat aja gelarnya Tengku di Anjong. Itu kan orang Aceh pakai Tengku, mau orang Banjar Datu. Orang Banjar Datu Kalampayan, Datu Sanggul, Datu Abulung, Datu. Kalau di sana Tengku. Tengku di Anjong, itu dikubahi pian kuburan sidin to. Dikeramatkan orang. Nah, pas kejadian tsunami, kan sidin ini kekasih Allah. Kejadian tsunami 2004 itu saksi mata nama kisah. Saksi mata nang masuk ke makom beliau saat tsunami. Jadi waktu banyu tuh 30 meteran lewat, makom beliau tuh tidak tersentuh oleh air. Jadi banyu tuh beliung, jangan ini nak kuburan sidin, banyu tuh lewat di sini, kiri kanan muka belakang lewat, tengah-tengah ini kada, kan aneh. Dan orang-orang yang masuk ke makomnya beliau selamat semuanya. Itu nambah kisah.
Itu kejadian tsunami 2004 itu. Aneh, makom beliau tuh kan ada nang bekandang kayak masjid nih bang, nang pagar-pagar yang kakak itu aja, carucukan kayak itu dulu. Nah, banyu kada masuk, dasar lalu wara banyu tak, lalu wara, umpat lalu. Jadi manusia nang dihiga kuburan sidin, nah cangang, ada nang tanganga, melihat akan banyu lalu dihiga. Ayo biar itu karena berkat si orang wali ada di situ. Nah, pernah lah pian ziarah ke Aceh situ. Nah, mau pian hendak mengaji sejarahnya, ziarah ke situ biar. Tahu tak lihatnya di Aceh tak. Kada jauh ada pada bandara tuh ya 45 menit loh wah sampai ya. Nah, kayak itu tak. Kurang lebihnya. Nah, lamun nang ini tadi kan kejadian banyak di ujung-ujung loh Aceh-Aceh yang kayak pedalaman-pedalaman. Kita ada bisi kawan orang Aceh. Nah ini masih mengkoordinir bantuan-bantuan. Biasanya menyalurkannya pakai trail, naik ke sana pakai mobil-mobil yang 4x4 itu biasanya. Banyak yang masih perlu bantuan. Ada yang perlu diberi Al-Quran. Mereka sana waktu diberi Quran himong. Karena mereka ada lagi bisi Quran. Diberi Quran himong benar. Karena mereka ingin menjaga hafalannya telah. Nah itu berkat orang wali Bapak Ibu. Sedikit lagi. Sabar. Alladzi barakna haulahu. Seputaran Masjidil Aqsa itu diberkahi karena banyak nabinya, banyak walinya. Jadi setiap tempat yang banyak wali itu diberkahi. Jadi kita mengakui Martapura itu penuh keberkahan. Penuh keberkahan kenapa? Banyak benar orang alim, banyak benar orang soleh, banyak benar orang wali. Bahiri ya kita lawan Martapura, tapi apalah daya. Tuhan memilih Martapura sudah gudangnya. Nah, kita nih ya, nama ambil berkat ke situ dintetah. Alladzi barakna haulahu. Lalu apa tujuan Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina, untuk kami menampakkan sebagian daripada tanda kebesaran kami kata Allah. Kami ini ya Allah Maha Kuasa. Jarak yang jauh bisa dipendekakan. Orang nang di bumi bisa kunaikakan ke atas langit. Imbahnya naik ke atas langit kuturunakan pulang. Ada kendaraan spesial yang membawanya dari sorga namanya buruk. Kecepatannya secepat kilat. Aku Maha Kuasa aja Allah hendak ku perlihatkan lawan Nabi Muhammad tanda kekuasaanku ini. Itu hanya sebagian. Nah Bapak Ibu, amun tahu Tuhan Maha Kuasa. Hidup nih buai jangan tapi berputus asa. Kita berisi Tuhan Maha Kuasa. Jangan putus asa, jangan. Allah kehendaknya tidak bisa ditentang. Allah kekuasaannya tidak bisa digulingkan. Allah kehebatannya tidak bisa ditandingi. Apa kita sakit hati? Aku nih guru lawas sudah kada baanak. Hendak baanak. Ulah. Diulah juga guru saban malam mudah mengujak artinya. Saban malam tak ulah tapi kadang mau malatik benihnya. Minta dong lawan Allah. Nabi Zakaria berapa puluh tahun minta Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan ulun sendirian, beri ulun ahli waris. Pian sebaik-baik orang yang memberikan keturunan. Beri ulun ahli waris ya Rabb. Berapa puluh tahun berdoa hanya kabul bu hanya bisi anak ngarannya Yahya. Kada dapang Nabi Zakaria minta anak langsung bini sidin batianan. Dada. Tu nabi tak. Nabi-nabi nang lain kayak itu juga. Nabi Musa tuh permintaan banget lagi. Ya Allah, mati Fir'aun wah ini juga. Kada aja Tuhan. Kehendak Nabi Musa Fir'aun tuh mati. Kada aja Tuhan. Kaina dulu. Nabi Nuh tohok berdoa kada tapi direspon oleh Allah. Sabar benar berdoa mahadang doa itu dikabulkan. Buhan sidin kada ada mengeluh. Kenapa? Yakin Allah Maha Kuasa. Berarti ada toh nang pacang terbaik diulahkan sidin. Kayak itu. Ada kita nih rancak putus asa. Bila sudah kada dapat nang ini. Sudah dah aja. Aku mundur aja gin. Umay lemahannya. Tuh kada kawan jadi tentara nang itu. Orang jadi tentara. Siap.
Bilanya itu salah jar kumaha, siap salah. Oh, itu orang tentara. Salah leh. Ada kawar itu. Mungkin itu kok ampihai jadi tentara. Nah, ada kawak jadi tentara. Orang tentara tuh siap taruh salah gitu, siap salah. Nah, itu kan ada takutan karena tagur, karena apa tuh kan ada siap memperbaiki diri. Nah, itu jiwa tentara tuh. Udah kita nih jauh pangleh, jauh kan ada jiwa tentaranya. Tapi ya tadi perjuangan Bubuhan Sidin ini luar biasa. Kadang-kadang harus berpisah dengan anak bini sekian lawas. Ini kan dikirim ke Papua aja Sidin. Mudahan Buhan Sidin semuanya sehat selamat yang dikirim ke sana. Berat itu. Jadi nang tentara nasional ini berat, membela negara, mempertahankan macam-macam tuh tugasnya berat benar. Kita aneh bah, tahu mengitek kadang-kadang makan di hutan, saraba bisa Buhan Sidin tak. Kita kebisaan instan tuh Indomie bang dah. Buhan Sidinnya apa aja jadi tahaba ubi jarang. Apa-apa, nah itu orang menyatu dengan alam. Itu Buhan Sidin nih, masya Allah luar biasa lah. Kuda-kudanya kan har-harat Buhan Sidin nih, nang kuda tuh, apakah artinya tak? Karena ada pulang nang tangan ke ini, ada kudanya pun tuh Buhan Sidin dia nang arti. Kalau kudanya kita kan lain lagi. Nah, kalau jarnya bini, nanti duit artinya kan. Jennya laki kena holo artinya kena dulu. Oh itu kan kuda-kuda. Sampai awas sih nyembini aja. Anak mati nyembini berarti itu. Kalau jaga si bini. Allah Maha Kuasa, jangan kita berputus asa. Apapun yang terjadi, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha terbaik kehendaknya. Ada lalakian putus asa, diputusi bibinian. Aku guru aja hendak bunuh diri aja sudah. Kenapa aja guru? Ampihinya aku aja. Jar guru bibinian seikong kah di dunia nih? Bibinian memang banyak guru cuman satu itu yang memenuhi hatiku. Lebay. Itu aja guru aja. Oh jangan, ya guru jangan. Belum. Sabar. Ikam anom masih. Bah hendak bunuh diri. Mun inya kada takawin lawan ikam, berarti Allah hendak maulahkan yang terbaik lagi gesan ikam. Itu orang berpikir aja Sidin. Jangan hendak bunuh diri. Mun dasar rezeki ikam kada mau tak orang. Mun binian mintunah aja guru. Allah Maha Kuasa, inya mampihi ikam kalau itu mun dasar pacang jadi bini ikam, inya kada pacang kawin ka lain. Nggih guru, ulun yakin guru adakah amalannya artinya? Nang sekira-kira menarik sukma bibiniannya bemalam di rumah ulun aja. Oh. Ayah aja guru. Ada aja lampahakan 3 hari. Kiau tengah malam bila nyerahatan guring bangunakan. Sekira-kira rohnya ikam nama mingkute. Oh, bahasa gurunya deh. Siap guru aja. Dasar rezeki seorang kada pacang kemana-mana diampihi oleh biniannya, disambati oleh biniannya kada berduit itu dan ini. Hendak kawin dah biniannya lawan lalakian napi na berduit. Siap dah beundangan ha pulang. Hari anu datanglah jar ke pernikahan aku. Kada hendak ikam jam melihat mantan ikam kawin jar. Sakit nenek. Tumun dilaguakan tuh janganlah kau termenung. Oh adik berhati bingung. Termenung lakiannya undangan datang. Ayo sakit hati dah. Tapi jar guru mun dasar pacang jadi bini kamu gak ada pacang tak lain. 2 hari lagi nikah. Sekali isok dengar kabar lakiannya nang pacang mangawini binian tadi ranjah motor truk. Ini banget lagi. Mati lakiannya. Nah, galau biniannya. Galau. Kadada lagi papa Tuhan nang lain. Akhirnya menumpahkan isi hati lawan saurang pulang babulek. Akhirnya mamadahi, oh ini. Inggih, kada apa-apa artinya Allah mungkin punya kehendak yang lebih baik. Ada aja ulun artinya. Inya kada ada aja ulun. Hakun leh jebiniannya. Narima ulun yang sudah pernah menyakiti hati pian.
yang sudah menggoreskan luka yang cukup mendalam di hati pian. Ujar lalakiannya, bagi aku tidak ada wanita yang secantik apapun kecuali hanya ikam di dunia ini. Anjau liau. Nah, akhirnya apa? Jabiniannya mau kayak itu, cincin kawin na ada nenek sudah untuk kita aja 2 hari ke depan. Hari 2 hari aja. Imbah lakiannya mati tadi. Seorang nang ganti. Nah, ubah gambarnya di buku nikah. Ampeh nang ranjah motor truknya itu gambar seorang pulang. Nah, hanyarnya sadar linuriyahu min ayatina. Tapi pang kawan jadi korban. Ranjah motor truk. Dasar rezekinya yuk jadi bini kita ada kawan di apa-apai. Nya boy mun dasar manusia atau takdirnya pacang jadi jodoh kita. Kayak apa aja jalannya tetap tak kawin man kita. Tetap tak kawin. Ya itu deh. Terpaksa sudah tak. Ujung-ujungnya lakiannya mati karena ranjah motor. Nah, itu dasar jodohnya gesan kita sudah. Jadi Allah memberikan Isra Mi'raj untuk menampakkan kekuasaan Sidin. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat itu ada yang mentafsirkan huwa, dhamir huwa kembali kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mendengar, Nabi Muhammad yang melihat. Maksudnya apa? Mendengar kalam Allah ketika dinaikkan ke hadirat Allah tanpa perantara mendengarnya, dan melihat Allah dengan mata kepala. Basir, Nabi melihat Allah dengan mata kepala. Sampai Syekh Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki mengatakan, wa ba'da Isra'in, setelah Isra, urujun lis sama, naik ke langit, hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sampai Nabi itu melihat Tuhannya berkata-kata, melihat Tuhannya bercakap-cakap, sehingga dikatakan manusia yang bisa melihat Tuhan dengan mata kepala hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa Bapak Ibu, Nabi Musa itu marajia Nabi Muhammad di langit ke-6. Orang yang paling hendak benar melihat Tuhan itu Nabi Musa. Tapi kada kesampaian. Kada kesampaian. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa ketika berada di Jabal Tursina, di sebuah wadi yang suci, lembah yang suci. Malah Nabi Musa disuruh memacul sandal. Fakhla' na'laik. Pacul sandal ikam wahai Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Engkau sedang berada di lembah yang suci. Bapacul sandal Nabi Musa. Bapandiran lawan Allah. Bapandiran aja. Itu pun jar ulama tafsir didinding dengan hijab. Nabi Musa menikmati suara Tuhan. Kayak apa orangnya? Nah, batil punan aja. Kada suah video call. Kada suah juga tatamu berhadapan. Nah, betul punan nikmat suaranya nih. Halus, lembut, kayak apa orangnya. Tapi harus tatamu nih nek. Munnya manusia nih lah harus tatamu, pian jangan terkecoh dengan suara di telepon. Lembut suara, mbah sekali datang aja. Nah, nusia rakitan ngarannya. Siang arba'in, malam arba'inah. Ngaleh nih. Ada barasa. Asal ada barasa. Nabi Musa nih kenyamanan mendengar. Ya Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan ulun melihat pian. Qala lan tarani, ikam Musa kada kawa melihat aku. Kada aja Musa sekali barang. Asal melihat. Ya sudah kata Allah, qandur ilal jabal. Lihatlah itu gunung. Kata ulama tafsir gunungnya tuh namanya Zabir. Di area Tursina ada namanya Zabir. Lihat di gunung Zabir. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Amun gunung itu tetap utuh, ikam kawa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tatkala Allah batajalli ke gunung, ja'alahu dakka, gunungnya hancur lebur. Hancur berkeping-keping. Ujar ulama tafsir hancurannya cuma 6. 3 biji gugur ke Makkah,
3 biji gugur ke Madinah, padahal Jabal Tursina tuh anakannya di Mesir. Wayah ini masuk negara Mesir, anakannya di Mesir, takipainya ke Mekah dan Madinah. Di Mekah 3, Madinah 3. Di Mekah itu Gunung Nur, tempat Nabi nerima wahyu, Gunung Sur, tempat Nabi berhijrah, Gunung Sabir. 3 di Madinah, Gunung Uhud, Gunung Rabwa, Gunung Warqon. Itu bekas tajalli Allah di Gunung Zabir, takipai ke Mekah dan ke Madinah. Itu tak gugurnya ke tanah suci lah, ada kali yang nganggang gugurnya. Nanti dapat gunung kita di bundaran situ, ngelilingi gunung dulu. Naik-naik ke puncak gunung. Nah, habis itu gunungnya pecah 6, wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musanya siup. Nabi Musanya pingsan. Ketika Nabi Musa sadar, ini tubtu ilaik, ulun tobat ya Allah. Dasar kada kawa melihat pian. Tobat dasar kada mampu diri ini melihat pian ya Allah. Pas malam Isra Mi'raj. Naik Nabi ke langit ke-6, melihat Nabi Musa. Nang mana? Diundang oleh Allah Ta'ala. Oh iya, silakan. Bulik dari hadratullah, Nabi turun ke langit ke-7. Nabi Ibrahim kadada menegur napa-napa. Artinya tinggal silahkan mau hendak bulik. Pas langit ke-6, stop ya Musa. Napa ulihan? Disuruh sembahyang 50 waktu. Disuruh sembahyang aku dan umatku 50 waktu sehari sama malam. Bah, ya Nabi Musa, banyak. Minta kurangi. Bahasa bebulik. Akhirnya bebulik pulang. Singkat cerita, pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa tulak sekali, bulik 9 kali. 10 kali pertemuan dengan Nabi Muhammad. Apa yang dimanfaatkan Nabi Musa? Menikmati muha orang nang bisa melihat Allah. Aku aja Nabi Musa kada kawa melihat sidin. Ngini kawa melihat tampulu tatamu. Inya kawa melihat, aku kada kawa melihat nang kawa melihat barang. Nah, cangangi sidin taros. Bulik pulang ke atas. Wah, dengi pulang aja Musa. Datang pulang Nabi. Berapa? 45. Banyak. Bulik pulang, cangangi sidin. Makin Nabi itu bulak balik, cahaya yang ada di wajah Nabi itu makin kuat. Orang kawa melihat Tuhan, aku aja Nabi Musa kada suah melihat nang suah melihat barang. Nah, itu pintar ngarannya Nabi Musa. Kita kada suah melihat Nabi, melihat orang nang melihat Nabi barang. Kita kada suah tamimpi Nabi, melihat orang nang suah tamimpi Nabi barang. Itu pintar ngarannya, mau ambil berkat. Apalagi Musalsal bin Nadhar, ada hadis sanad memandang. Ulun memandang guru ulun memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, sampai tabi'in memandang sahabat, sahabat memandang matanya Rasulullah. Maka pada hakikatnya ketika ulun melihat guru ulun, berarti ulun melihat Rasulullah. Bahasa hakikatnya secara Musalsal bin Nadhar. Itu orang pintar kayak itu ngarannya, menggunakan kesempatan. Kenapa guru jar Nabi Ibrahim kada managur? Nah, Nabi Ibrahim tuh tetalnya napa? Khalilullah. Khalilullah tuh bahasa kita kawan sarantang saruntong. Sedangkan Nabi Musa kalimullah, kata-kata Allah. Jadi mun secara aturan yang berhak menagur tuh kalim, bukan khalil. Mun si khalil nambah pandir luput, harus si kalim nambah pandir. Maka ketika Nabi Musa menagur Nabi Muhammad, itu memang aturan yang semestinya. Bahasa hakikatnya muntungnya memang muntung Musa, hakikatnya Allah juga nang menggerakkan muntung Musa. Lalu Musa bepandir, banyak aja Musa bebulik bahasa Allah juga ampun gawian. Hakikatnya toh sampai kemudian direstui 5, aku aja Nabi 5, umatku 5. Nang 5 ini dijaga sampai habis usia, sampai tutup usia. Jangan pernah kita meninggalkan sholat. Ketika kita berani meninggalkan sholat, yakinlah hidup tidak berkat, yakin hidup tidak dapat rahmat, yakin selalu dibikin sial oleh Allah. Tapi tatkala kita menjaga sholat,
kita akan dibahagiakan oleh Allah, ditenangkan, didamaikan, dinyamankan. Perasaan ketenangan itu kita dapatkan kalau kita menjaga salat. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah yang paling mendengar isi hati kita semuanya. Allah yang paling melihat apapun yang tidak terlihat. Allah mendengar semuanya. Ini geretek hati pian lawasnya Guru Yanur berceramah. Allah paling tahu sabarataan. Innahu huwas samiul basir. Hingga sinilah yang dapat disampaikan. Minta ridho, minta halal, minta maaf kalau ada salah, ada khilaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sabarataan, panjang umur, sehat walafiat, qabul hajat, hidup berberkat, anak cucu solehin solehat. Sabarataan kita beserta anak cucu kita selamat